A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi kita di episode ke-9 di sore hari menjelang berbuka puasa. Dan kita akan melanjutkan pembacaan buku kita. Di sini kita sudah sampai di fase pembunuhan pertama di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari Habil yang keluar menggembalakan kambing seperti biasa, sementara dari kejauhan dua mata Qabil terus mengawasi. Ketika Habil larut dalam pekerjaannya, Qabil tiba-tiba datang dari belakang dan membawa sebongkah batu yang besar. Qabil memukul batu tersebut tepat di kepala Habil hingga darahnya mengucur deras dan ia pun meninggal seketika. Setan keluar sambil tertawa. Sungguh setan telah berhasil memulai babak baru dalam peperangannya melawan Nabi Adam alaihissalam. Pertama, setan berhasil mengeluarkan Nabi Adam dari surga Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang setan berhasil menyaksikan anak Nabi Adam alaihissalam saling membunuh. Qabil terpaku di depan jasad saudaranya Habil. Habil yang telah meninggal tanpa tahu apa yang mesti ia perbuat. Akhirnya Qabil memanggul jasad saudaranya. Ia terus saja berjalan sambil membawanya dan tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Tatkala ia merasa letih, tiba-tiba saja ia melihat dua ekor burung gagak yang sedang bertarung hingga salah satunya mati. Tak lama, gagak yang berhasil membunuh lawannya itu pun menggali tanah lalu menguburkan mayat gagak yang terbunuh ke dalamnya. Seketika Qabil sadar bahwa Allah telah mengirimkan dua burung gagak tersebut kepadanya untuk mengajarinya. Ia pun menangis sambil berkata, "Oh celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini." Qabil pun bergegas menggali tanah dan meletakkan mayat saudaranya di sana. Kuburan itu merupakan kuburan pertama yang ada di muka bumi. Kuburan untuk orang pertama kali yang menjadi korban pembunuhan dan digali oleh orang pertama yang melakukan pembunuhan. Sungguh Qabil telah membunuh 1/6 penduduk bumi pada waktu itu. Jadi teman-teman semuanya, membunuh ini adalah hal yang paling dibenci dalam agama Islam. Jadi membunuh orang tanpa ada alasan dan sebab yang jelas itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Adam kembali dari haji dan mendapati salah satu anaknya dibunuh oleh saudaranya sendiri. Bumi mendadak tidak mau menyerap darah Habil. Tumbuh-tumbuhan mendadak mengeluarkan duri padahal sebelumnya tidak ada. Dan hewan-hewan juga lari dari manusia setelah terjadi tindak kejahatan yang sangat tercela ini. Nah, ini digambarkan ternyata zaman dulu tuh kayaknya tumbuhan tuh tidak ada durinya. Setelah terjadi pembunuhan itu mulai muncul duri dan binatang pun mulai merasa ketakutan dekat sama manusia. Adam menyaksikan anaknya Qabil membawa lari iklimnya. Adam pun menyumpahi, "Pergilah dan semoga murka Allah menimpamu. Kemarahanku aku tunjukkan kepadamu dan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan seperti yang kamu lakukan." Nah, jadi orang-orang yang melakukan pembunuhan itu dapat kemarahannya Nabi Adam alaihissalam. Dan benarlah sungguh balasan itu selalu sesuai dengan dosa yang diperbuat. Qabil pada akhirnya juga dibunuh oleh salah seorang dari anaknya sendiri, dan selanjutnya setiap ada tindakan pembunuhan maka dosa pembunuhnya juga ditimpakan kepada Qabil, sebab dialah orang yang pertama kali melakukan pembunuhan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi dosa jariah teman-teman semuanya. Jadi hati-hati, selain di dunia ini ada amal jariah, ada juga yang namanya dosa jariah. Dosa jariah itu yang kalau kita melakukan dan lalu orang lain mengikuti kita untuk melakukannya, maka itu masuk ke dalam dosanya kita juga. Nah, jadi buat teman-teman, hati-hati, terutama yang muda-muda, terutama yang akhwat atau para wanita, jangan sampai teman-teman membuat dosa jariah dengan salah satunya contoh membuka auratnya, berjoget-joget demi mengincar viewers yang nantinya itu bisa memanggil syahwat para laki-laki, dan sehingga laki-laki itu berbuat dosa yang dimana dosa itu dipancing oleh
si wanitanya itu sendiri. Itu bisa menjadi dosa jariah. Dan jadi buat teman-teman semuanya, terutama wabil khusus akhwat, jangan ada yang mulailah belajar untuk menghapus dan jangan memposting-posting foto yang membuka aurat, karena itu bisa menjadi dosa jariahnya teman-teman. Begitu juga yang laki-laki, jangan sampai melakukan sesuatu yang buruk yang memotivasi orang lain untuk melakukannya, atau bangga dengan kejahatan. Biasakan itu sering di laki-laki tuh, bangga dengan kejahatan, bangga dengan kenakalan, bangga dengan begundalnya dia. Nah, itu mulailah dihilangkan, karena bahayanya itu bisa jadi dosa jariah. Apalagi teman-teman yang sudah bertaubat kepada Allah, jangan sampai menceritakan aib-aib yang seperti itu dengan rasa bangga, karena itu bisa memancing orang lain untuk wah keren ternyata seperti itu. Dan bahayanya kalau dia melakukan karena termotivasi dari teman-teman kebagian dosa jariahnya. Baik, itu saja untuk episode kali ini. Kita akan lanjutkan di episode di besok sore sambil menunggu waktu berbuka puasa. Dan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga Allah terima amal ibadah kita, puasa kita, dan Allah jaga kita sampai di Syawal ini bisa melaksanakan puasa full, ibadah dengan hati yang riang, dan juga Allah jadikan kita orang yang semakin tunduk, takut, dan takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.